Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bisa berada di rumah Tuhan untuk beribadah, untuk memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan. Dan saya akan menyampaikan bukan hanya di Geraha 1 saja, tetapi di Geraha 1, 2, 3, 4 pesan ini. Supaya siapapun saudara yang datang ke rumah Tuhan ini, saudara bisa menemukan akan pesan untuk saudara bawa pulang dan supaya saudara melakukan dan mendapatkan mujizat yang Tuhan sudah sediakan. Nah, tahukah saudara mengapa orang Kristen itu identik dengan memuji dan menyembah Tuhan saat beribadah? Setiap kali ibadah selalu ada paling tidak satu lagu pujian yang dinaikkan, minimal pasti ada lagu pujian itu. Sampai di komunitas paling kecil sekalipun, bahkan ketika doa pribadi sendiri, naikkan pujian. Tidak peduli saudara bisa menyanyi atau tidak, fales atau merdu, orang Kristen selalu menaikkan pujian saat berdoa. Seperti yang baru kita lakukan selama lebih kurang 20 menit tadi. Kita memuji, menyembah, menaikkan pengagungan kepada Tuhan bersama-sama. Nah, apa yang saudara rasakan ketika memuji, menyembah Tuhan itu? Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika mulut kita memuji Tuhan, ada kekuatan yang baru. Hari ini, saya ingin menjelaskan tentang pujian dan penyembahan yang mengubah hidup kita. Dan itu tertulis di firman Tuhan. Puji-pujian. Mazmur pasal 8 ayat 3, dari mulut anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu, engkau telah meletakkan dasar kekuatan karena para lawanmu, sehingga musuh dan pendendam terbungkam. Perhatikan di sini saudara, saya akan fokus terlebih dahulu tentang puji-pujian. Nanti yang berikutnya adalah penyembahan. Dari mulut anak-anak dan bayi-bayi, dan dasar kekuatan, perhatikan itu. Dari mulut anak-anak dan bayi-bayi dan dasar kekuatan. Anak dan bayi adalah makhluk terlemah di muka bumi ini, tetapi Tuhan memberi rahasia kekuatan besar dalam diri mereka yang lemah itu, di mana? Di mulut mereka. Mungkin saudara bertanya, Pastor, bayi kan tidak bisa menyanyi. Perhatikan baik-baik ayat tadi. Yesus juga mengutip Mazmur 8 ayat 3 tersebut dengan konteks yang lebih jelas di Matius 21 ayat 14-16. Itu ucapan dari Tuhan Yesus. Kalau tadi yang kita bacakan di Perjanjian Lama. Ini sekarang di Perjanjian Baru, mari kita baca bersama. Maka datanglah kepadanya orang yang buta dan yang timpang, dan di dalam bait suci itu mereka disembuhkannya. Ketika imam-imam kepala dan para ahli Taurat melihat keajaiban-keajaiban yang telah dia lakukan, dan anak-anak yang ada di dalam bait suci itu berseru, Hosana bagi anak Daud. Maka mereka menjadi marah dan berkata kepadanya, apakah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Yesus berkata kepada mereka, ya, tidak pernahkah kamu membaca dari mulut bayi-bayi dan yang sedang menyusu, engkau telah mempersiapkan puji-pujian. Perhatikan di sini saudara. Saya menjelaskan dari ayat itu tentang dua hal mengenai pujian. Yang pertama, puji-pujian adalah ucapan syukur. Dan yang kedua nanti, puji-pujian adalah dasar kekuatan. Mari kita lihat bahwa puji-pujian adalah ucapan syukur. Yesus menegur imam-imam kepala dan ahli Taurat yang tidak suka melihat anak-anak yang sederhana itu memuji-muji Yesus dengan tulus karena mujizat yang telah Yesus kerjakan. Imam-imam kepala dan ahli Taurat jauh lebih mementingkan hal-hal agamawi dibandingkan memuji Tuhan, kebaikan dan kasih Tuhan yang dialami oleh mereka. Bahkan mujizat tidak membuat imam-imam kepala dan ahli Taurat percaya. Puji-pujian dan penyembahan bukanlah sekedar ritual agama
atau liturgi, tetapi sebagai bentuk ucapan syukur akan kebaikan Tuhan. Mari katakan bersama saya, aku memuji Tuhan karena Dia sangat baik bagiku. Semua katakan, 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan karena Dia sangat baik bagiku. Sekali lagi dengan lebih keras, 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan karena Dia sangat baik bagiku. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Nah, di ayat tadi disebutkan bahwa puji-pujian itu adalah dasar kekuatan. Di ayat 16, dan berkata kepadanya, apakah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Yesus berkata kepada mereka, ya. Tidak pernahkah kamu membaca dari mulut bayi-bayi dan yang sedang menyusu, engkau telah mempersiapkan puji-pujian. Dan Mazmur 8 ayat 3, dari mulut anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu, engkau telah meletakkan dasar kekuatan karena para lawanmu, sehingga musuh dan pendendam terbungkam. Wow! Yesus sendiri berkata, mulut bayi telah dipersiapkan Tuhan untuk puji-pujian yang mendatangkan kekuatan. Pujian yang mendatangkan kekuatan. Jadi ketika saudara memuji, itu bukan kesia-siaan, tetapi ada kebenaran yang luar biasa. Ketika engkau memuji, ada kekuatan yang kau dapatkan. Mari katakan bersama saya, pujian yang mendatangkan kekuatan. 1, 2, 3. Pujian yang mendatangkan kekuatan. Sekali lagi saudara, 1, 2, 3. Pujian yang mendatangkan kekuatan. Nah, saat saudara alami kelemahan, alami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dalam posisi lemah, apa yang mesti saudara lakukan? Memuji, karena pujian mendatangkan kekuatan. Tuhan mempersiapkan mulut saudara bukan untuk mengatakan hal yang sia-sia, bukan untuk menggosip, bukan untuk menjelekkan orang lain, bukan untuk mengeluh, bukan untuk mencela, tetapi untuk menyatakan kebesaran Tuhan melalui pujian, untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Bukankah mulut saudara berkuasa? Ya, ada dasar kekuatan di mulut saudara ketika engkau memuji Tuhan. Mulut kita ini telah diciptakan Tuhan untuk punya kuasa. Karena itu kendalikan apa yang keluar dari mulutmu. Yakobus sendiri mengatakan dalam Yakobus pasal 3, orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya adalah orang yang dapat mengendalikan lidahnya, mulutnya. Lidah dapat mengeluarkan kutuk, fitnah, hinaan, dan sebagainya. Karenanya penting untuk mengekang dan mengendalikan lidah sehingga tidak keluar kata-kata yang menghancurkan perasaan dan kehidupan orang lain. Mari kita menggunakan lidah untuk kebaikan, untuk memberkati sesama, untuk memuji-muji Tuhan. Bukan lidah yang menguasai kita, tetapi kita yang menguasai lidah. Ada sebuah pujian yang sering kita nyanyikan. Saudara tahu lagu itu? Yang berkata begini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata. Berkata apa saudara? Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata. Berkata apa? Semua. Tuhan Yesus baik. Ya, kalau saya menyanyikan lagu seperti ini, seperti mau jatuh air mata. Karena betul-betul mengalami dalam hidup ini bahwa Tuhan Yesus itu baik bagiku, bagi keluargaku, dan bagi siapapun saudara yang tahu memuji-muji Dia dalam segala hal. Maka Dia pasti sanggup mengubah yang buruk sekalipun, mendatangkan kebaikan untuk saudara semuanya yang percaya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan.
Apapun boleh terjadi dalam hidupmu, tetapi pastikan kau tetap akan berkata, Tuhan Yesus baik. Mari katakan bersama saya, Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Yang percaya akan selalu alami kebaikan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nah, itu tentang puji-pujian, ucapan syukur dan dasar kekuatan. Sekarang penyembahan. Tentang penyembahan, saya mau saudara pahami ini, bahwa penyembahan itu bukan hanya tentang lagu atau musik yang dibawakan oleh worship leader, tetapi penyembahan itu tentang hidup kita. Penyembahan bukan hanya sekedar musik, karena jika demikian maka semua orang yang tidak bisa bermain musik tidak bisa menyembah dong. Penyembahan tidak ada hubungannya dengan bakat atau talenta kita. Menyembah Tuhan adalah berbicara tentang hati kita. Dari hatilah kehidupan akan memancar kekal selamanya. Ada 3 hal yang diubah ketika saudara datang menyembah Tuhan. Di 1 Samuel pasal 22 ayat 2 dan di Mazmur 34 ayat 6, coba kita simak ayat-ayat tersebut. 1 Samuel 22 ayat 2, setiap orang yang dalam kesusahan, setiap orang yang mempunyai utang, dan setiap orang yang mengalami kepahitan, bergabung kepadanya, kepada Daud, dan ia, Daud, menjadi pemimpin atas mereka. Jumlah mereka kira-kira 400 orang bersamanya. Sekarang lompat ke Mazmur 34 ayat 6. Mereka yang memandang kepadanya akan bersinar dan wajahnya tidak akan malu. Nah, saudara-saudara, 2 ayat tersebut ditulis pada satu masa yang sama. Peristiwa yang sama. Ketika itu, Daud terdesak karena dikejar oleh Raja Saul dan Raja Gad yang ingin sekali membunuhnya. Dia lari ke Gua Adulam dan tinggal bersama 400 orang yang penuh masalah. Tinggal bersama orang yang tentunya membuat Daud sendiri yang sudah dalam masalah. Bersama-sama dengan orang yang bermasalah, pasti juga akan mempengaruhi kehidupannya. Begitu juga dengan kita. Tetapi yang luar biasa, Daud mengajak mereka 400 orang yang penuh masalah itu bersama-sama menyanyi, menyembah di dalam gua, memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan secara luar biasa, Tuhan mengubahkan hidup mereka dari pecundang menjadi pahlawan yang gagah berani. Ada 3 persoalan yang dialami mereka yang diubah oleh Tuhan yang tertulis di Samuel tadi. Dan 3 persoalan ini dirubah oleh Tuhan ketika mereka menyembah Tuhan. Begitu juga saudara. Apapun persoalan saudara, mungkin saudara sedang mengalami 3 persoalan itu. Bible mengajarkan jangan berhenti untuk memuji, jangan berhenti untuk menyembah. Sebab Tuhan sanggup mengubah kehidupan saudara. Apa saja persoalan yang diubahkan Tuhan ketika mereka memuji menyembah? Saya singkat dengan 3D. Yang pertama, D, distress. Mereka alami tekanan karena kesukaran. Nah, banyak orang di dunia, apalagi sekarang ini, alami kesulitan dalam menjalani hidup. Kesukaran hidup itu selalu ada. Memang di setiap zaman selalu ada. Apalagi di masa pandemi semacam ini. Banyak orang yang alami distress. Tetapi ketika kita datang menyembah, Tuhan memberikan sukacita dan Dia berperang ganti kita. Kesukaran bisa saja datang. Tetapi ketika kau tetap menyembah Tuhan, kau dapatkan sukacita Kristus, engkau bekerja, engkau diberi kekuatan dan mendapatkan pertolongan Tuhan luar biasa. D yang kedua adalah seperti yang tertulis di ayat tadi, debt, yaitu hutang. Mereka terjerat hutang. Peristiwa Daud bersama pasukannya yang terjerat hutang sangat menarik. Tentu
pasukan Daud bercerita masalah hidup mereka kepada Daud. Daud bukan memberi uang kepada mereka, tetapi Daud memberi kunci rahasia untuk terbebas dari jerat utang. Yaitu apa? Menyembah. Penyembahan. Ketika kau datang menyembah Tuhan, hidupmu diubahkan dari dalam. Tuhan memberimu kekuatan baru. Tuhan memberimu sukacita. Dan ketika engkau bekerja, engkau menjalani hidup hari-hari, Tuhan membukakan jalan bagimu. Dan hasil itu membuat engkau terlepas dari jerat utang. Dan yang ketiga adalah discontent. Sakit hati karena ketidakpuasan. Orang yang bergaul karib dengan orang yang sakit hati karena ketidakpuasan, karena kekecewaan, biasanya cenderung untuk ikut larut dalam sakit hati itu. Jika setiap hari kita berkutat dengan ketidakpuasan, dengan sakit hati, maka sulit bagi kita untuk bebas. Kita menjadi sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain. Nah, ketika kau terjebak dalam sakit hati kepada orang lain, saya beritahu kepada saudara, luangkanlah waktumu untuk merendah dan menyembah di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Hadiratnya akan memberimu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Hadiratnya memberimu sukacita dan Tuhan sendiri yang akan membawamu kepada kesembuhan batinmu. Ada 3D yang sudah saya sampaikan kepada saudara, yang diubah Tuhan ketika kita datang menyembah. D yang pertama distress, D yang kedua death, D yang ketiga adalah discontent. Adakah saudara yang saat ini alami persoalan 3D itu seperti yang saya sampaikan tadi? Mungkin saat ini kau berada dalam kesukaran atau terperangkap dalam utang atau sakit hati. Atau bahkan ketiga persoalan itu sedang kau hadapi semuanya, ketiga-tiganya. Tetapi saya mau katakan pada saudara, ini bukan akhir dari segalanya. Saat kau pusatkan pandangan kepada Kristus Yesus Tuhan, Dia akan mengubahkan hidupmu dan membuatmu menjadi lebih dari seorang pemenang. Karena Dia yang berperang ganti Daud dan 400 pasukannya, Dia yang sama berperang ganti saudara dan saya. The battle is the Lord's. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Baik saudara, saya sukacita menyampaikan kebenaran ini. Karena kebenaran ini, firman ini bukan sebuah teori yang tanpa hasil. Tetapi sebuah kebenaran yang ketika disampaikan dan saudara mendapatkannya dan saudara menghidupinya, saudara mengerjakannya, maka apa yang dijanjikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi digenapi dalam kehidupan saudara. Saya akan review poin-poin yang saya bagikan kepada saudara hari ini. Saudara bisa memotretnya di layar monitor ringkasan khotbah firman Tuhan kali ini. Dan setelah selesai ibadah, saudara bisa mempostingnya di sosial media saudara. Pakailah sosial mediamu untuk jadi saluran berkat bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. 2 arti puji-pujian. Yang pertama, puji-pujian adalah ucapan syukur. Ketika saudara memuji Tuhan, berarti saudara itu mengucap syukur akan semua kebaikannya. Puji-pujian adalah dasar kekuatan. Ketika saudara memuji-muji Tuhan, saudara mendapatkan kekuatan. Tidak peduli selemah apapun, setakut apapun, secemas apapun. Ketika kau
naikkan puji-pujian, bahkan korban pujian, maka engkau dapatkan kekuatan. Disebutkan korban karena tubuhmu sebetulnya enggak suka, tubuhmu sebetulnya tidak ingin, tetapi kau lakukan dengan penuh pengorbanan. Kau tetap memuji Tuhan. Maka kau dapatkan kekuatan. Itu dua arti puji-pujian. Nah, sekarang ada 3D yang diubahkan Tuhan ketika kita datang menyembah. Yaitu apa? Distress. Yang kedua, dead. Yang ketiga, discontent. Inilah yang pasti diubahkan. Ketika kau alami distress, dead, discontent, maka ketika saat engkau menyembah itu, dengan ajaibnya Tuhan mengubah kehidupan saudara. Dan percayalah, semua itu kita dapatkan ketika kita menyembah Tuhan. Sesuatu yang baik sedang terjadi dalam kehidupan semua jemaat yang sedang beribadah saat ini. Yang percaya, mari kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya! Katakan amin. Saatnya untuk kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, bersyukur Tuhan, semua jemaat datang ke rumah Tuhan ini. Mereka melangkah dengan iman, bukan karena yang lain. Tetapi mereka datang ke rumah Tuhan ini untuk memuji menyembah, untuk alami lawatan Tuhan. Dan sekarang firman-Mu sudah disampaikan. Dan kami percaya yang Kau janjikan, pasti Kau genapi. Kau sudah memberikan kepada kami message, pemahaman, pesan tentang pujian dan penyembahan. Biar kami pulang dari tempat ini, kami dengan kuasa Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu, siapapun jemaat yang sedang alami distress, dead, dan discontent, pulang dari tempat ini dirubahkan. Sebab mereka mendapatkan kekuatan Roh Kudus untuk mengerjakan, memiliki kehidupan dalam pujian dan penyembahan. Bukan hanya di gereja, tetapi saat mereka ada di kendaraan mereka, di kantor mereka, dan juga di rumah. Mereka memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik. Engkau ajari kami ini, supaya di masa pandemi, di masa yang sukar, Engkau tetap memberi berkat yang berkelimpahan. Berkati saat mereka bekerja ya Tuhan, berikan tangan yang rajin, berikan hikmat yang dari Tuhan untuk menjadi kreatif. Berikan ya Tuhan, hati yang sungguh-sungguh fokus dalam pekerjaan mereka. Berkat Tuhan atas jemaat ini, Kau bedakan mereka dari yang tidak beribadah. Kau bedakan mereka dari orang yang menyembah ilah lain. Dalam berkat Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya doa ini dijawab Tuhan, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.